Tuhan tuntun langkahku. Ku percaya, ku percaya, ku percaya Tuhan sertaiku. Ku percaya jiwaku tenang dan nyaman, karena ku tahu Kau Allah yang berdaulat. Jiwaku damai dan tak bimbang, karena ku tahu Kau ada di sisiku. Walau semua menjadi buruk, ku tetap percaya, karena Kau sertai aku. Ku percaya, percaya Tuhan pulihkanku. Ku percaya, ku percaya, ku percaya Tuhan tuntun langkahku. Ku percaya, ku percaya, ku percaya Tuhan sertaiku. Ku percaya Tuhan sertaiku. Ku percaya Tuhan sertaiku. Ku percaya. Ya Tuhan, kini ku datang menghadap-Mu, menghampiri tahta-Mu. Ku tersungkur di depan-Mu. Ampunilah diriku. Ampunilah kesombonganku. Ampunilah kedaginganku. Ya Tuhan, kini ku datang menghadap-Mu, menghampiri tahta-Mu. Ku tersungkur di depan-Mu. Ampunilah diriku. Ampunilah kesombonganku.
mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan memberikan kita hikmat, pengharapan, kekuatan yang baru, sehingga kita dapat menjalani setiap kehidupan kita dengan berlandaskan firman Tuhan dan memiliki iman yang teguh di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Kita mau serahkan segalanya dalam hidup kita dalam tangan Yesus, tangan Tuhan. Haleluya. Di dalam kuasa-Mu, di dalam janji-Mu, ku pertaruhkan seluruh hidupku, sebab Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapanku, sumber kuatku. Semua kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu itu yang selalu beserta hidupku. Nama-Mu yang menjadi jaminan pertolonganku, masa depanku. Ku serahkan segalanya di tangan-Mu ya Tuhan. Kau berdaulat, Kau berkuasa, pembela hidupku. Kerinduan jiwaku tinggal di hadirat-Mu. Pengagunganku hanya bagi-Mu sampai pada kekekalan. Haleluya, haleluya Yesus. Semua kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu itu yang selalu beserta hidupku. Nama-Mu yang menjadi jaminan pertolonganku, masa depanku. Ku serahkan segalanya di tangan-Mu ya Tuhan. Kau berdaulat, Kau berkuasa, pembela hidupku. Kerinduan jiwaku tinggal di hadirat-Mu. Pengagunganku hanya bagi-Mu sampai pada kekekalan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk sebentar firman Tuhan
yang akan disampaikan Engkau pakai Tuhan hamba-Mu ini. Oh Yesus, segala yang disampaikannya dapat dimengerti dan kami menerima berkat yang luar biasa daripada Tuhan, sehingga kami menjalani hidup kami dengan penuh kekuatan yang daripada Tuhan. Oh haleluya, sukacita-Mu mengalir Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom teman-teman semua. Senang sekali berjumpa dengan teman-teman di ibadah home kali ini, dan pastinya ibadah kali ini sangat spesial karena pada ibadah ini pastinya berbarengan dengan perayaan Purim. Nah, teman-teman, apa perayaan Purim itu? Seperti apa kebenaran firman Tuhannya? Khususnya adalah sesuai dengan tema kali ini tentang living in the God's favor, hidup di dalam perkenanannya Tuhan. Nanti kita akan bahas seperti apa. Oke, teman-teman. Dan ketika kita bahas tentang Purim, pastinya itu akan berkaitan dengan yang namanya kisahnya Esther. Oke. Jadi Purim ini bermula dari Esther. Sekali lagi, Purim bermula dari Esther. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, ketika kita baca Esther pasal 9 ayat 24 sampai 26, disinilah awal mulanya kenapa Purim itu harus dirayakan oleh bangsa Israel. Oke, saya bacakan ayat 24, Esther 9 ayat 24. Sesungguhnya Haman bin Hammedata, orang Agag, seterus semua orang Yahudi itu, telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi, dan dia pun telah membuang Pur, yakni undi, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Ayat yang ke-25, akan tetapi ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka dititahkannya lah dengan surat supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulahkan pada tiang. Ayat yang ke-26. Oleh sebab itulah hari-hari itu disebut Purim, menurut kata Pur. Oleh sebab itu jugalah, yakni karena seluruh isi surat itu dan karena apa yang telah dilihat mereka mengenai hal itu dan apa yang dialami mereka. Nah teman-teman, jadi kata Purim ini sebenarnya bisa dikata Pur, yaitu undi. Ya. Dan ini terjadi ketika waktu itu bangsa Israel dijajah, dan waktu itu rajanya adalah Raja Ahasiweros, dan mereka ingin dimusnahkan, dibinasakan oleh si Haman bin Hammedata, orang Agag ini, teman-teman. Mau dibinasakan, lalu dia ini terjadi pembalikan keadaan. Kenapa bisa terjadi pembalikan keadaan? Nah, nanti kita bahas. Okay, what's going on? Apa yang terjadi sih sebenarnya? Kenapa sampai Israel mau dibinasakan sama si Haman bin Hammedata ini? Oke. Teman-teman, kalau kita mau lebih lanjut, lebih detail lagi, kita membaca pada Esther 3 ayat 8 sampai ayat yang sampai yang ke-15. Ya, sekali lagi pada ayat yang ke-8 sampai yang ke-15 dikatakan seperti ini. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasiweros, ada satu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing antara bangsa-bangsa di dalam seluruh kerajaan tuanku. Dan hukum mereka berlainan dan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jikalau baik pada pandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkan pada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Maka raja mencabut cincin materainya dari jarinya, lalu diserahkan kepada Haman bin Hammedata, orang Agag, seterusnya orang Yahudi itu. Kemudian titah raja kepada Haman, perak itu terserah kepadamu, juga bangsa itu, untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Maka dalam bulan yang pertama, pada hari yang ke-13, dipanggillah para panitera raja. Lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman,
Ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, pada setiap bupati yang menguasai daerah, dan pada setiap pembesar bangsa, yakni kepada setiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasiweros dan dimaterai dengan cincin materai raja. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi, daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan, pada satu hari juga, yaitu pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, supaya dirampas harta milik mereka. Salinan surat itu harus diundangkan di dalam tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. Maka dengan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Sementara itu raja serta Haman duduk minum-minum, tetapi kota Susa menjadi gempar. Nah, jadi di sini teman-teman, dari Esra 3 ayat 8 sampai 15 kita bisa lihat kisah awal mula munculnya tentang kenapa sih Israel terancam akan dibinasakan. Ya, jadi ternyata Haman mengajak kepada Raja Ahasiweros tentang duduk perkara adanya suatu bangsa yang tindakannya ini tidak mau mengikuti aturannya raja, dan mereka itu adalah bangsa-bangsa yang, ya kita bisa lihat ayat yang ke-8 ya teman-teman ya, dan mereka itu ibaratnya bangsa yang terasing ya, dan hukumnya berlainan. Nah, hal ini yang dipakai Haman untuk menjerat Israel. Oke, teman-teman, kalau kita melihat lebih lanjut, kalau kita melihat lebih lanjut kebenaran firman Tuhan ini, teman-teman, kita pastinya bisa menemukan banyak makna. Oke, cuma yang paling sederhana yang kita bisa sama-sama tarik adalah bahwa Purim terjadi karena ada suatu kondisi tekanan yang terjadi tentang pemusnahan massal, pembinasaan massal. Itulah alasan kenapa Purim terjadi, teman-teman. Lebih lanjut, teman-teman. Oke, lebih lanjut. Oke. Kalau kita, mengapa Haman menghasut Raja Ahasiweros seperti itu? Oke. Mengapa, pertanyaannya? Mengapa Haman menghasut Raja Ahasiweros? Kalau kita baca pada Esra, di ayat sebelumnya, pada Esra 3 ayat 1 sampai 5, kita akan menemukannya. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros, dan pangkatnya dinaikkan, serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda, dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud pada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Nah, ini di garis bawahi, Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan mereka kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan pada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Oke, jadi ini bermula ketika Haman naik tahta, ketika Haman naik level, ya Bapak Ibu, teman-teman semua, ketika Haman naik level, di situ ternyata dikatakan bahwa Haman ini posisi sangat tinggi, bahkan siapapun harus berlutut di depan dia. Tetapi Mordekai tidak mau melakukan ini. Kenapa? Karena nilai-nilainya Yahudi waktu itu sampai saat ini adalah janganlah kau sujud menyembah kepada Allah yang lain. Oke. Jadi karena tidak boleh sujud kepada yang lain, maka mereka tidak, si Mordekai memiliki sikap hati tidak mau sujud di hadapan Haman. Oke. Tetapi teman-temannya semakin menciptakan pada Haman gitu kan. Ibaratnya kalau zaman sekarang kita
kita melakukan sesuatu yang benar, terus ada orang yang tidak suka dengan kita di dunia kerja, dia menceritakan kepada atasan kita segala duduk perkara, ya menurut mereka itu tidak benar menurut mereka gitu. Dan alhasil karena orang ini penuh dengan amarah dan segala macam, alhasil dia terpancing emosinya. Ya karena sudah penuh dengan amarah, dia merasa bahwa egonya tersakiti. Oke. Kalau orang yang punya ego terlalu tinggi, teman-teman, dia melihat tidak adanya orang yang mau mengikuti apa yang dia mau, tidak mau sujud di hadapannya, disitulah dia akan mulai marah, mulai ibaratnya mulai bersikap dengan keras dan panas hati gitu ya. Apapun akan dilakukan untuk menyingkirkannya. Kira-kira seperti itu. Dan perlu digarisbawahi, si Haman ini adalah orang Agag. Kalau kita baca dari kisah Samuel ya, kalau kita baca kisah Samuel di 1 Samuel 15 ayat 8 dikatakan seperti ini. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Oh, teman-teman, Haman ini adalah keturunan dari raja orang Amalek yang dibiarkan hidup oleh siapa yang ingat, teman-teman? Oke, oleh Saul gitu. Dibiarkan hidup oleh Saul. Pada waktu itu perintah Tuhan adalah agar orang-orang Amalek dibinasakan semua. Tapi ini tidak, dibiarkannya hidup. Oke. Nah, kondisi inilah yang memperparah situasi dan kondisi yang terjadi. Nah, hanya karena kesalahan dari yang namanya Saul mempengaruhi sampai masa Eser ini. Oke. Yang akhirnya mencoba membinasakan si orang Israel sendiri. Kebanyakan teman-teman ini semua ya, dia menolak, alhasil ya ibaratnya adalah Saul menolak perintah untuk membinasakan seluruh orang Amalek dan menyisakan Agag. Efek dari ketidaktaatan Saul itu ternyata berpengaruh besar terhadap Israel, dengan kondisi Israel hampir dibinasakan. Jadi kebanyakan teman-teman ya, kalau tidak ada pembelaan Tuhan, tidak ada penyertaan Tuhan, Israel itu pasti akan binasa. Oke. But thanks God, ada perkenanan Tuhan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang perkenanan Tuhan ini. Oke, teman-teman. Jadi ini sesuatu yang sangat menarik dan perlu kita perhatikan. Jadi bahwa kehidupan kita tidak bisa seperti itu. Kehidupan kita tidak bisa menjadi orang yang mungkin kita posisi lagi naik. Kita tidak boleh jadi orang yang tinggi hati. Oke. Dan kita harus tetap setia dengan imannya kita, dengan firman Tuhan. Apapun situasi dan kondisi, ya seperti dilakukan Mordekai. Dan ketika kita mendengar suara Tuhan, kita harus taat, menuntaskannya. Jangan sampai kita taat dan efeknya itu sangat besar seperti yang dialami bangsa Israel karena kelalaiannya Saul. Ya teman-teman. Dan ya, ini sesuatu yang kelihatannya sederhana tetapi berefek sangat besar sekali bagi orang Israel. Kita lihat lagi kembali pada firman Tuhan. Oke. Apa yang dilakukan oleh Mordekai, Eser, dan bangsa Israel sehingga bisa terjadi Purim tersebut atau pembalikan keadaan tersebut? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Nah, teman-teman, ketika kita melihat setelah peristiwa Haman tersebut menghasut raja dan hasil mendapatkan cincin materainya raja. Ingat ya, cincin materai raja itu berarti otoritas penuh mewakili raja. Jadi si Haman ini sudah mendapatkan otoritas penuh. Dan waktu itu dia sudah membuat keputusan tentang membinasakan orang Israel ini di bulan Adar, tanggal yang ke-13. Yaitu bulan yang saat ini. Oke. Jadi penanggalan Israel dan penanggalan internasional itu berbeda ya teman-teman ya. Dan itu bulan Adar itu jatuhnya saat ini. Dan ini dari tanggal 26 itu permulaan permulaan Purim. Purim itu hari ini. Besok itu udah akhir dari Purim gitu ya. Nah,
Kita bisa lihat di Ester pasal 4 ayat yang ke-6 sampai 17. Di sini adalah Mordekai mencoba memberitahukan kepada Ester tentang perilaku ini. Oke. Di sini kita bisa lihat bahwa maka Ester berbicara pada Mordekai lewat perwakilan, tidak Ester langsung awalnya. Kita bisa lihat di ayat yang ke-6 ya. Lalu Kolonel Hattah mendapatkan Mordekai di 8 kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Kenapa? Karena di situ kalau kita baca ayat sebelumnya teman-teman, dikatakan bahwa si Mordekai ini sedang kayak orang yang meratap, orang yang bersedih hati gitu ya. Bajunya dikoyakkan. Oke. Artinya disobek-sobek teman-teman. Nah, teman-teman kalau kita lihat ayat yang di sini ayat 7, ayat 8 itu si Mordekai menceritakan apa yang terjadi, bahwa si Haman membuat undang-undang dan sudah menyerahkan semua lain kepada segala bangsa untuk melakukannya tentang pembinasaan orang Yahudi. Nah, lalu Hatta menghadap kepada Esdra menyampaikan ini. Tetapi Esdra menjawab, perhatikan di ayat yang ke-11. Sebab pegawai raja serta penduduk ke daerah kerajaan mengetahui bahwa setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengeluarkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Oke, teman-teman, pada ayat 11 ini kita bisa melihat suatu kondisi yang terjadi pada Ester saat itu. Kondisinya ada suatu tradisi atau ada suatu budaya bahwa seseorang, khususnya seorang istri atau ratu, hanya boleh menghadap raja kalau dipanggil. Kalau tidak langsung datang, pasti akan langsung dihukum pancung di tempat, dihukum mati. Kecuali raja mengeluarkan tongkat emasnya. Oke. Raja mengeluarkan tongkat emasnya. Kalau raja mengeluarkan tongkat emasnya, artinya raja itu berkenan dengan kehadirannya dan diizinkan. Oke. Nah, karena Ester mengetahui kondisi ini, Ester mencoba meminta si Hatta tersebut menyampaikan pada Mordekai. Lalu kalau kita lihat pada ayat selanjutnya, di sana Mordekai menjawab bahwa ya sekalipun Ester seperti itu, Ester harus ingat bahwa walaupun dia berdiam diri, tetap Ester akan musnah. Lihat ayat yang ke-14 ya teman-teman ya. Sebab sekalipun kau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Oke teman-teman, sesuatu yang sangat menarik bukan? Sesuatu yang sangat menarik ya. Bahwa di sini Mordekai membuka satu pandangannya Ester untuk dia berusaha menjumpai raja dan memiliki keyakinan untuk melihat kondisi yang berbeda, tidak melihat kondisi yang tentang kalau nanti dia bisa dihukum mati segala macam, tidak, tapi melihat dari sisi positifnya, melihat dari sisi kacamata yang berbeda di situ. Nah, hal seperti ini yang saya teringat firman Tuhan bagi setiap kita semua, seperti yang dikatakan Paulus teman-teman, yang berkata, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, semua yang patut disebut kebajikan, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ingat, pikirkanlah semuanya itu. Kita harus memikirkan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kebenaran Tuhan. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman semua. Kalau kita melihat setelah Mordekai menjawab Ester merespon lagi. Perhatikan ayat 16. Pergilah, kumpulkan semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasa untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Di sini Ester menekankan bahwa
Oke, kalau memang ini sesuatu yang sangat penting untuk kita bersama, mari kita ambil satu tindakan. Kita berpuasa. Kita berpuasa. Nah, kita akan membahas lebih detail kembali teman-teman ya. Di sini Esther meminta melakukan doa puasa. Doa puasa Esther ini dikenal dengan namanya puasa Esther. Jadi puasa Esther ini puasa selama 3 hari. Ya, baik malam maupun siang, day and night, mereka tidak makan dan tidak minum. 3 hari full berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Meminta belas kasihan. Meminta pertolongannya Tuhan. Oke. Jadi Esther berpuasa. Nah, teman-teman, kalau kita secara global melihat kisah yang terjadi pada kitab Esther ini, kita akan menemukan bahwa pada Esther 5 ayat 1 sampai 8, raja berkenan kepada Esther dan mengarahkan tokatnya kepada Esther. Oke. Yang pertama, menarik ya teman-teman ya. Jadi ternyata setelah mereka berpuasa, kita akan menemukan di Esther 5 bahwa raja itu berkenan. Sekali lagi, bahwa raja berkenan kepada Esther. Sesuatu yang menarik bukan teman-teman semua? Bahwa raja berkenan kepada Esther. Padahal orang beranggapan bahwa ini bisa dihormati. Tapi di situ Tuhan memberikan kondisi dan membuat Raja Ahasiweros mau menerima Esther dengan mengeluarkan tokatnya. Lalu kita bisa menemukan pada Esther 5 ayat 9 sampai 14, Haman ternyata sudah membangun sula untuk membunuh Mordekai. Itu di Esther 5 ayat 9 sampai 14. Lalu kita bisa menemukan di Esther 6 ayat 1 sampai 13 bahwa Mordekai mendapat penghargaan dari raja. Karena kenapa? Karena Mordekai dulunya pernah mengamalkan raja, pernah memberitahukan rencana pemberontakan. Oke, ketika saat itu terjadi, Haman disuruh raja untuk mengarak Mordekai. Dan disitulah Haman semakin membenci Mordekai. Oke, jadi ingat teman-teman, jangan hidup di dalam kebencian. Stop hidup dalam kebencian. Semakin kau membenci seseorang, bukannya engkau semakin bisa menang, malah engkau akan semakin hancur di dalam kebencianmu dan digelapkan matamu. Oke. Lalu kita bisa melihat juga ada pembalikan keadaan yang pertama, yaitu pada Esther 7 ayat 1 sampai 10. Apa itu? Yaitu kondisi di mana Esther mengungkapkan rencananya Haman dan raja menghukum mati Haman dengan menggunakan sula yang dibuatnya tadi pada poin nomor 2. Ya. Itu pembalikan keadaan pertama. Lalu ternyata yang dahsyatnya lagi terjadi pembalikan keadaan yang kedua. Pada Esther 8 ayat 1 sampai Esther 10 ayat 3, bahwa raja mengangkat Mordekai. Selain itu raja juga mengeluarkan tokatnya kepada Esther kembali dan membuat bangsa Yahudi, membuat Esther bisa membuat suatu undang-undang untuk bangsa Yahudi bisa melindungi dirinya. Sesuatu yang menarik bukan teman-teman? Terjadi 5 peristiwa ini. Purim berarti pembalikan keadaan yang terjadi karena perkenanan raja. Nah, kira-kira bagaimanakah Esther diproses? Mengapa Tuhan dan raja bisa berkenan atas Esther? Pertama, teman-teman, Esther dan bangsanya merendahkan hati dalam doa dan puasa. Serta mereka mau mencari Tuhan. Kita bisa temukan di Esther 4 ayat 16 yang tadi kita baca ya teman-teman ya. Esther dan bangsanya sama-sama berdoa, puasa, dan mencari Tuhan. Oke. Teman-teman, merendahkan puasa tujuannya adalah merendahkan hati. Sekali lagi, puasa tujuannya adalah merendahkan hati. Kita bisa menemukan pada Ayub 22 ayat 29 dikatakan seperti ini. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Lalu kita bisa menemukan pada Amsal 3:34. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihinya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berbicara pada Matius 23 ayat yang ke-12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi teman-teman, kerendahan hati adalah kunci untuk kita bisa mengalami Tuhan. Kerendahan hati adalah kunci untuk kita bisa menggerakkan surga. Oke, ada yang berkata bahwa
Puasa bisa membuat kita mengesorot mungkin ya, mungkin juga tidak. Kenapa? Karena ketika kita datang dengan puasa dalam bukan suatu motivasi mau mencari Tuhan, untuk merendahkan hati bahwa kita butuh Tuhan, ya kita nggak akan bisa mendengarkan suara Tuhan, malah suara roh jahat yang kita dengarkan. Ketika kita berpuasa, kita sedang merendahkan hati kita, meminta belas kasihan Tuhan. Kita sedang mengetuk pintu surga, meminta, kita sedang mencari Dia, agar Allah mau melihat kepada kita dan memberikan belas kasihan-Nya. Dan Allah mau melepaskan kita. Itulah tujuan dari doa puasa. Oke. Bahkan mencari Tuhan sendiri dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ya. Teman-teman semua, kita bisa lihat pada Yesaya 55 ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Kita bisa mencari Tuhan selama Tuhan berkenan ditemui. Ingat, Tuhan itu panjang sabar. Artinya ada batasannya. Oke. Dan kita harus berseru. Ketika kita mulai dekat sama Tuhan, kita berseru. Berseru minta pertolongannya. Jangan hanya doa mengucap syukur atau doa yang berkeluh kesah, tetapi berseru minta pertolongannya. Amos 5 ayat 4 dikatakan seperti ini. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku maka kamu akan hidup. Teman-teman, kita mencari Tuhan agar kita mengalami suatu kehidupan. Oke. Sekali lagi. Kita mencari Tuhan agar kita mengalami kehidupan. Jadi mencari Tuhan bukan mendapatkan berkat. Banyak orang berpikir dia mencari Tuhan semakin dekat dengan Tuhan untuk mendatangkan berkat. Berkat itu efek samping. Bro and sister, bapak, ibu semua. Mencari Tuhan adalah untuk mendapatkan kehidupan setelah ini. Artinya apa? Kehidupan kekal di alam bakal yang nanti. Bahkan Tuhan Yesus ngomong di Matius 5:33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kamu. Jadi penting sekali untuk kita mencari kebenaran Tuhan. Mencari kerajaan Allah. Apa yang Tuhan katakan pada kita. Bahkan di Matius 7 ayat 7 dikatakan seperti ini. Mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu. Carilah maka kau akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibuka bagimu. Jadi teman-teman, ketika kita mencari Tuhan, kita harus all out mencari Dia. Tapi kita harus mencari Dia dan dengan kerendahan hati bahwa kita perlu Dia. Bukan Tuhan yang perlu kita. Banyak kita berpikir bahwa kayak pelayanan, oh iya, nanti kan pelayanan juga kalau nggak ada saya nggak bisa pelayan. Wah, itu jahat banget pemikirannya. Bahwa Tuhan bisa memakai apapun, sekali lagi Tuhan bisa memakai apapun kalau Tuhan yang berkehendak. Bahkan Tuhan bisa menggunakan batu, Tuhan bisa menggunakan yang namanya keledai, Tuhan bisa menggunakan apapun untuk menyatakan dirinya. Namun Tuhan, kalau Tuhan memilih kita semuanya mengucap syukur. Dan kita harus semakin merendahkan hati. Dan kita terus mencari Dia. Karena kita memerlukan Tuhan, bukan Tuhan yang perlu kita, teman-teman semua. Oke. Terlebih lanjut lagi, tentang dengan Tuhan di dalam Purim ini. Teman-teman, Esther ini ternyata anak yatim piatu. Kita bisa menemukan pada Esther 2 ayat 7 sampai 10 ya. Bahwa Esther ini anak yatim piatu. Oke. Kita lihat ayat 7, saya bacakan. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Esther. Jadi nama asli Esther adalah Hadasa, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Sekali lagi, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Terus katakan gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Perhatikan bahwa Esther tidak hidup di dalam yatim piatu. Dia tidak memiliki mentalitas yatim piatu. Tapi dia mencoba hidup dan yakin bahwa Mordekai adalah bapaknya. Karena Esther diangkat jadi anak oleh Mordekai. Nah, kita bisa lihat juga pada ayat 9, dan dikatakan seperti ini, maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya sehingga Hegai segera memberi wangi-wangian dan pelabur kepadanya dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari sana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Kebayang teman-teman ya,
karena dia memiliki identitas dan dia mau mengikuti didikannya Mordekai, dan dia memiliki karakter yang baik, dia mendapatkan perkenanan Tuhan di ayat 9 ini. Ada perkenanan Tuhan yang turun, sehingga Esther ini diperlakukan istimewa. Nah, bagaimana cara kita tahu Esther itu taat atau mengikuti arahan didikan? Di ayat 10 kita bisa lihat salah satunya ya. Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Jadi Esther ini orang yang taat. Oke. Nah, teman-teman, suatu tipologi roh yatim piatu itu bisa dikatakan merupakan roh perbudakan. Oke. Dan ketika Esther mulai menerima Mordekai sebagai bapaknya, di situ Esther mengalami terobosan di dalam hidupnya, mengalami suatu arah yang jelas. Dia mendapatkan akselerasi di dalam hidupnya. Kita bisa temukan di Roma 8 ayat 15 yang dikatakan seperti ini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu, kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Teman-teman, jadi roh yatim piatu membuat kita tidak bisa memanggil Tuhan sebagai Bapa kita. Roh yatim piatu akan membuat jarak yang jauh antara Tuhan dengan kita. Dan roh yatim piatu yang membuat kita itu takut, hidup di dalam ketakutan, takut gak ada duit, takut nanti kalau ini bagaimana, takut nanti kalau itu bagaimana, hidupnya penuh dengan takutan. Oke. Dan dia tidak bisa mengenal sosok Allah sebagai Bapa. Nah, di sini di kisah Esther ini dikatakan bahwa kalau kita mau mengalami perkenanannya Tuhan, kita harus bebas dari roh yatim piatu ini. Ingat, salah satu message pada tahun 2021 ini adalah tentang identitas. Salah satu identitas kita adalah anak Allah. Makanya sangat penting untuk anak Allah meyakinkan diri kita bahwa kita harus bebas dari roh yatim piatu. Teman-teman, kita bisa lihat kembali pada Esther 2 ayat 15. Kita akan dapat menemukan bahwa Esther tidak memiliki motivasi atau agenda pribadi. Dan Esther hidup dalam ketaatan, lagi-lagi kata taat. Yang paling menarik adalah Esther tidak memiliki motivasi atau agenda pribadi. Saya bacakan Esther 2 ayat 15. Ketika Esther anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang kepada semua orang yang melihat dia. Wow. Menarik tidak, teman-teman? Oke. Esther tidak menghendaki sesuatu apapun daripada yang dianjurkan. Berapa banyak dari kita bisa hidup seperti Esther? Yang Tuhan, saya nggak perlu harta, saya nggak perlu benda ini, saya nggak perlu ini, nggak perlu ini. Saya melayani juga nggak perlu untuk persembahan kasih segala macam, tapi saya fokus adalah untuk Engkau. Apa yang kau mau yang untuk saya kerjakan. Banyak yang seperti itu. Oke. Sangat jarang sekali teman-teman hari-hari ini kita bisa menemukan orang-orang yang mau hidup dalam melayani Tuhan. Sangat jarang sekali untuk kita bisa menemukan orang-orang yang hari-harinya bisa memberikan sesuatu tanpa mengharapkan balasan. Contoh paling sederhana, persembahan perpuluhan. Orang baru mau memberikan persembahan, kalau dikatakan taburlah maka akan mendapatkan. Barang siapa memberikan persembahan akan diberkati hidupnya. Baru memberikan persembahan. Coba enggak memberikan persembahan. Betul apa? Betul. Teman-teman, jadi kita memberikan persembahan bukan karena ada keinginan dapat berkat. Tidak. Kita memberikannya dari kedalaman hati kita yang paling tulus. Sekali lagi, kita bertindak karena bukti kasih kita kepada Kristus. Saya teringat suatu ayat seperti saya carikan yang dikatakan seperti ini. Ketika kita taat terhadap firman Tuhan, itu adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Oke. Itu ada di kitab Yohanes, bentar, saya carikan. Oke, sebentar. Yohanes 14 ayat 15, saya bacakan. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oke.
Sekali lagi dikatakan, jikalau engkau mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Artinya kita perlu untuk melakukan firman Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Itu yang jadi motivasi utama. Tidak ada motivasi karena kita ingin mendapatkan berkat, karena kita untuk dipuji, dikenal orang. Tidak. Motivasi kita harus karena saya melakukan ini karena kita mengasihi Tuhan. Kolose 3:3 berkata seperti ini. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ingat ini baik-baik teman-teman. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Ini sangat penting bagi hidup kita. Tanamkan dalam hati kita, tanamkan di dalam diri kita. Nah teman-teman, kalau kita lebih lanjut lagi, kita mau membahas atau mempelajari kisahnya Esther ini. Kita bisa melihat bahwa perkenanan Tuhan dan promosi turun saat setia dalam proses. Jadi ketika engkau berkata dan bertanya-tanya kapan yang perkenanan Tuhan turun, kapan yang promosi turun, saya ingatkan di sini bahwa perkenanan Tuhan dan promosi turun saat setia dalam proses. Kita bisa lihat di ayat 17, Esther 2 ayat 17 dan 18. Saya bacakan. Maka Esther dikasih oleh Baginda lebih dari semua perempuan lain. Ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semenak darah lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Kemudian diadakannya lah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Esther. Dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Teman-teman semua, sesuatu yang menarik yang harus kita tanamkan dalam hati kita, dalam diri kita. Kita bisa lihat bahwa Esther di situ diproses dari dia sejak masa kecilnya. Sekali lagi, Esther diproses dari sejak masa kecilnya. Dan itu terbawa sampai saat dia mulai masuk kepada istana raja untuk diseleksi, untuk dipilih apakah dia layak jadi penggantinya Ratu Wasti atau tidak. Bahkan karakter yang diajarkan ini dibawa sangat dengan seksama oleh Esther. Makanya perkenanan Tuhan turun dan ada promosi, dia dipilih. Nah, teman-teman, merangkum dari apa yang saya sampaikan hari ini. Sekali lagi, merangkum dari apa yang saya sampaikan hari ini, teman-teman semua. Mujizat dari Purim adalah tentang pembalikan keadaan dan perkenanan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus tangkap makna di dalam Purim ini adalah pertama, doa puasa, di mana kita harus merendahkan hati dan mencari Tuhan untuk mendapatkan isi hatinya. Kedua, identitas sebagai anak dan kita harus taat. Yakni kita tidak hidup dalam roh yatim piatu atau perbudakan, atau kita harus hidup dalam ketaatan. Kita harus hidup dalam penuh taat dan motivasi yang benar pada poin selanjutnya, yaitu fokus pada Tuhan dan setia. Yakni tidak ada motivasi atau agenda pribadi dan setia dalam proses yang terjadi. Ini 3 poin utama yang harus kita semua pahami, yang harus kita semua tangkap dan kita semua yakini bahwa 3 hal ini harus kita miliki. Ya, teman-teman, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mencari Dia lebih lagi, dan kita mau melakukan perjamuan kudus. Sambil kita akan menyembah Tuhan, teman-teman bisa menyiapkan roti dan anggur. Silakan siapkan roti dan anggur, dan kita akan menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari
Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Sungguh Tuhan, kami percaya Tuhan, karena kebenaran firman-Mu ya Bapa, bahwa sesungguhnya ya Tuhan, bahwa kami adalah anak-Mu dan kami dari yatim piatu. Karena itu Tuhan, setiap roh yatim piatu yang mengikat diri kami saat kami hancur dan kuasa dalam nama Yesus. Dan kami mengatakan Tuhan, kami telah diadopsi oleh Allah, dan kami bisa mengenal Engkau ya Aba ya Bapa. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami beranggapan bahwa kami adalah seorang budak, kami adalah seorang hamba saja, tapi kami melupakan satu sisi bahwa kami juga adalah seorang anak Allah. Mari Bapak, sekali kami datang Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan, ampuni setiap pribadi kami Tuhan, tubuh jiwa roh kami Tuhan, ampuni Tuhan. Setiap kami dari dosa-dosa yang kami lakukan, baik sengaja ataupun tidak sengaja ya Bapak. Dan mari Tuhan saat ini Tuhan, tuntun kami Tuhan, untuk kami mengalami kuasa dari Purim ini Tuhan. Tuntun kami Tuhan, untuk kami mengalami pembalikan keadaan Tuhan di masa Purim ini Tuhan. Apapun situasi dan kondisi kami di dalam nama Yesus. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan melakukan perjamuan kudus Tuhan, kuduskan dan sucikan Tuhan setiap roti dan anggur yang dipergunakan Tuhan oleh setiap teman-teman Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, sucikan dan dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus, dipakai untuk kemuliaan Allah, dipakai untuk tubuh Kristus saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, jadi suci dan kudus di dalam nama Yesus. Teman-teman, silakan angkat rotimu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan tubuh Kristus? Amin.
Sungguh Tuhan kami percaya Tuhan bahwa roti ini adalah laman dari tubuh-Mu Tuhan, di mana ada tubuh iman bagi kami Tuhan. Kami deklarasikan Tuhan di masa Purim ini Tuhan, segala kelemahan apapun yang ada dalam tubuh kami, dibalikan keadaannya Tuhan, menjadi penuh dengan kesehatan, penuh dengan kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap organ tubuh yang bermasalah pada setiap tubuh kami Tuhan, ketika kami makan roti ini digantikan dengan organ tubuh yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga deklarasikan oleh tubuh-Mu ini Tuhan, kami mengalami terobosan hidup Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan kita makan teman-teman tubuh Kristus di dalam iman, di dalam nama Tuhan Yesus. Teman-teman bisa angkat anggur di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan atas darah-Mu ini Tuhan, pengampunan dosa yang Kau berikan Tuhan. Dan oleh darah ini kami mengucap syukur Tuhan, sehingga kami memiliki identitas sebagai seorang anak yang bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas darah-Mu ini Tuhan. Kami diampuni, dikuduskan, dan dibenarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas darah-Mu ini Tuhan, kami dilayakkan ya Bapa. Dan Tuhan saat itu Tuhan, kami juga percaya Tuhan bahwa darah Yesus itu adalah darah perjanjian Tuhan. Kami katakan Tuhan, tidak ada satu firman Tuhan yang turun atas hidup kami akan gagal. Melainkan setiap firman Tuhan akan menjadi berhasil dalam hidup kami. Setiap firman yang disampaikan Tuhan sesuai dengan Yesaya 55 ayat 11 Tuhan, bahwa setiap firman yang diucapkan akan terjadi dalam hidup kami di dalam nama Yesus Tuhan. Karena kami adalah anak-anak perjanjian Tuhan. Bahkan setiap janji-janji Tuhan terjadi atas hidup kami. Seluruh janji-janji Tuhan akan terjadi di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya Tuhan oleh darah Yesus ini Tuhan, adalah kesembuhan bagi kami. Setiap sakit penyakit juga dilenyapkan oleh kuasa darah Yesus itu Tuhan. Setiap keletihan, setiap kelusuan, setiap keterikatan juga diputuskan, dihancurkan oleh kuasa darah Yesus itu Tuhan. Kami juga percaya Tuhan oleh darah Yesus di pula Tuhan kami dibenarkan Tuhan. Dan oleh darah Yesus ini Tuhan kami mampu untuk masuk ke hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan oleh darah perjanjian ini Tuhan membuat kami mengerti dan bisa mengalami segenap perjanjian bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan atas darah-Mu ini Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persetujuan dengan darah Kristus. Amin. Nah teman-teman kita minum darah Kristus ini dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus. Ini teman-teman kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena atas tubuh dan darahnya. Syirala bosyanada ya rabana kairala bosyanada. Kiarala washidiara takairala wasyanada ya rala washidiara takairala. Terima kasih Tuhan atas tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penebusan-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kuriara bosyanada ya takair. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan oleh kuasa tubuh dan darah-Mu membuat kami Tuhan semakin bisa mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan oleh kuasa tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami bisa mengalami kuasa Purim ini Tuhan di dalam nama Yesus. Perkenanan Tuhan turun ke atas hidup kami lebih lagi Tuhan di dalam nama Yesus. Sekali Tuhan terima kasih Tuhan atas tubuh dan darah-Mu ini Tuhan. Kuriara boshanda dakaira labashidiara bakana. Kiara labashidiara takaira. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kiara labashana daira batakaira. Dalam nama Yesus Tuhan teruslah berbicara Tuhan kepada setiap pribadi kami Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Oke teman-teman semua. Terima kasih telah kita terima kasih untuk teman-teman yang telah mengikuti ibadah home ini dan teman-teman yang pasti yang terus menabur bagi home sehingga home tetap bisa eksis dan bisa ikut terus dalam berdonasi. Oke, untuk teman-teman yang tergerak untuk memberikan persembahan di home ini bisa memberikan persembahan lewat transfer ke rekening home di BCA KCU City Tower, nomor rekeningnya 3195161008 atas nama Happy Yohanes. Sekali lagi nomor rekening 3195161008. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan healing service, kayak yang butuh dukungan doa, yang butuh penguatan, teman-teman yang mengalami sakit, dan teman-teman yang butuh untuk seperti
mendapatkan arahan atau dinubuatkan, teman-teman bisa WhatsApp atau kirim Telegram. Sorry, bukan Telegram ini ya. WhatsApp atau Signal, oke, ke 0878 7896 8652. Oke, ini diperbaiki dulu sebentar. Ini harusnya WhatsApp atau Signal ya, bukan Telegram. Mohon maaf atas kesalahan yang terjadi. Oke. Telegram atau Signal bisa ke 0878 7896 8652. Oke, seperti itu teman-teman semua. Dan sebelum kita akhiri ibadah kita, mari teman-teman saya undang untuk teman-teman bisa angkat kedua tangan teman-teman. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah membantu kami, menuntun kami untuk kami bisa mengikuti ibadah hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa kami akan mengalami kuasa Purim dalam hidup kami. Kami deklarasikan saat itu kuasa Purim terjadi dalam hidup kami. Situasi apapun, kondisi apapun yang dalam hidup kami, saat ini kami katakan kondisi yang berbalik di dalam nama Tuhan Yesus. Kondisi yang terpuruk di kondisi yang terbaik, penuh dan kebaikan saat ini di dalam nama Yesus. Kondisi yang sakit kami berkata terjadi pembalikan keadaan menjadi sembuh saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kondisi yang sedang terlilit hutang kami percaya Tuhan berbalik kondisinya. Bahwa kondisi yang hidupnya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kondisi-kondisi teman-teman mungkin ada yang belum mendapatkan pekerjaan. Saat ini kami deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus mendapatkan pekerjaan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan, dan sebentar lagi Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk datang kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, itu bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kami percaya Tuhan bahwa kami terpanggil sesuai dengan rencana-Mu, dan kami juga percaya Tuhan bahwa Engkau yang terus bekerja dalam situasi dan kondisi kami, apapun itu yang kami alami. Kami percaya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap teman-teman yang memberikan persembahan di home atau donasi bagi home, biar Engkau Allah yang berkati mereka berkali-kali lipat ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap hidup mereka Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk setiap donasi yang dipercaya bagi kami, tuntun kami untuk kami bisa memakai untuk menyebarkan isi hati-Mu lebih lagi dan mengembangkan kerajaan-Mu lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin serta para menteri yang ada Tuhan. Berikan mereka orang yang takut akan Tuhan, berikan mereka hikmat kebijaksanaan-Mu Tuhan, sehingga mereka bisa mengambil keputusan dan memberikan keputusan yang tepat bagi seluruh bangsa ini dan membuat bangsa ini terus berjalan dalam track-Mu Tuhan. Juga bagi seluruh anggota DPR, DPRD dan seluruh anggota seluruh Pemda Tuhan yang ada, biarkan roh yang takut akan Tuhan boleh turun ke atas setiap mereka Tuhan. Dan biar ada kejujuran juga Tuhan atas setiap mereka, dan biarkan mereka ada roh yang mau tunduk pada pemerintah pusat dan untuk berselaras dengan pemerintah pusat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan mengakhiri Tuhan, dan Engkau Allah yang menyertai kami, teman-teman, angkat kedua tangan-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Pulanglah setiap teman-teman semua dan lakukan firman Tuhan untuk mengalami kuasa Purim, untuk hidup dalam perkenanan Tuhan dimanapun Engkau berada. Dan untuk kau selalu mengingat bahwa ada otoritas Allah dalam hidupmu karena kau adalah anak Allah di dalam dan mengalami hidup yang penuh dan kasih karunia pada Tuhan Yesus, persetujuan daripada Allah Roh Kudus, dan cinta kasih pada Allah Bapa lewat Tuhan Yesus Kristus. Dan terima berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Siap kita percaya, katakan amin. Oke, thank you teman-teman yang sudah join. Kita akan ketemu lagi next week. Dan see you semuanya, bye-bye, God bless you all.